Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa saqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim. Hadirin hadadallahu wa iyyakum, pemirsa TV MUI Kabupaten Purwakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini alhamdulillah sudah masuk ke hari yang kelima bulan suci Ramadan 1446 Hijriah dalam keadaan insyaallah sehat walafiat. Mudah-mudahan ibadah kita, ibadah puasa dan ibadah sholat dan ibadah-ibadah lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadiyallahu wa iyyakum, puasa adalah merupakan kawah pendidikan dan pelatihan ya bagi kita kaum muslimin dan muslimat. Mengapa? Karena memang dalam puasa ini kita dilatih untuk menahan tidak makan, tidak minum dari fajar shadiq sampai dengan huruf syamsi sampai dengan maghrib dengan penuh keikhlasan gitu. Jadi maka puasa itu menjadi pendidikan yang paling unggul, yang paling utama dan yang paling melekat, paling mantap lah. Jadi bulan puasa itu bulan pendidikan, bulan marema pahala, bulan marema pahala. Jadi harus betul-betul menggunakannya dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan puasa ini adalah bulan pengampunan. Dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi aw ma ta'akhkhar. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dasarnya iman dan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama, akan diampuni dosa yang telah lalu. Ini harus yakin betul bahwa kita akan diampuni dosa-dosa di bulan suci Ramadan. Makanya nanti fitrah. Jadi Idul Fitri itu yang puasanya betul-betul. Jangan ini mah Idul Fitri hanya hari rayanya saja, puasanya tidak. Nah, bagaimana bisa Idul Fitri, bagaimana bisa kembali kepada kesucian kalau tidak berpuasa dengan benar dan baik. Nah, kemudian Rasul juga bersabda, man qoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang qiyamul lail, salat tarawih, qiyamul lail, salat tarawih dan salat-salat tahajud, salat-salat yang lainnya dengan dasarnya imanan wa ihtisaban, maka sama ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka caranya untuk mengambil intisari dari dua hadis ini digandengkan. Siangnya berpuasa dengan menahan makan minum dan yang membatalkan, menahan secara lahiriah, kemudian menahan secara batiniah, nafsu dan seterusnya, hawa nafsu. Lalu malamnya qiyamul lail, bertarawih, maka itu
baru ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadirin hadiyallahu wa yakum, puasa berjamaah pada bulan Ramadan ini merupakan momentum untuk membentuk karakter bangsa. Jadi dengan puasa ini yang sungguh-sungguh tadi imanan wahtisaban, maka bangsa ini akan dibentuk karakternya. Puasa akan melahirkan manusia yang memiliki prinsip yang tangguh, kesabaran yang tinggi, keikhlasan yang tinggi, dan tidak pantang menyerah, serta memiliki solidaritas dan saling mengasihi satu sama lain. Yang prinsip ini akhir-akhir ini relatif luntur, maka harus dibentuk lagi di dalam berpuasa. Jadi berpuasa harus punya athar, punya tapak lah, punya bekas, agar bisa mendidik 11 bulan yang lainnya. Jadi dengan puasa 1 bulan, dasarnya iman dan wahtisaban, maka akan membentuk karakter yang baik dan karakter yang mulia, unggul, karakter yang jujur ya, kemudian karakter yang tangguh untuk menghadapi sehari-hari di dalam 11 bulan yang lainnya. Maka ada hadis tadi di ujungnya ta'akhir, atau yang kedepannya. Ada beberapa keistimewaan di bulan suci Ramadan, diantaranya tadi keistimewaannya adalah dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon kita kesempatan rugi kalau di dalam bulan suci Ramadan tidak memanfaatkan untuk meningkatkan ketakwaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua keistimewaannya, setan jin itu dibelenggu. Jadi maksudnya hawa nafsu itu kita harus belenggu. Dengan apa? Dengan ya tadi, jujur, tidak makan, tidak minum, tidak melaksanakan rafath yang membatalkan puasa. Ya, karena dalam sejarahnya puasa itu setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia punya potensi, punya alat itu akal dan nafsu. Akal dipanggil oleh Allah, ditanya man ana wa man anta. Ini sejarah puasa ini. Man ana wa man anta. Jawabannya ana abduka wa anta rabbi. Bagus. Aku hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Bagus. Kemudian nafsu dipanggil, ta'al nafsu, man ana wa man anta. Jawabannya ana anta. Kemudian Allah menyiksanya, digodok di api yang membara, api neraka selama ribuan tahun. Kemudian setelah ribuan tahun diangkat, ditanya lagi man ana wa man anta. Jawabannya masih sama, ana ente. Nggak bener kan? Wah, nggak bener ini. Bagaimana caranya nafsu ini bisa dilunturkan? Dilaparkan selama ribuan tahun. Nah, setelah dilaparkan, diangkat, ditanya man ana wa man anta. Jawaban nafsu itu ana abduka wa anta rabbi. Saya hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Nah, baru makanya fungsi utama itu mengendalikan nafsu. Jadi setan dan jin itu dibelenggu. Kemudian adanya malam Lailatul Qadar. Di bulan puasa ini dari tanggal 1 sampai terakhir saja diintip semuanya, tidak ada yang diberitahu, hanya tanda-tandanya saja. Maka kita dapatkan, mudah-mudahan kita menggodok diri kita, mendidik diri kita, melatih diri kita untuk berlaku jujur, berlaku empati ya. Kemudian dapatkan pahala Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr. Ya, jadi Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 khairun min alfi syahr. Alfi syahr 1000 bulan. Jadi kalau 1000 bulan itu kira-kira 83 tahunan lah. Jadi kita kalau umpamanya umur pendek pun maka menjadi besar ya.
pahalanya itu karena didapatkan di bulan suci Ramadan. Kemudian di bulan suci Ramadan juga diturunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz secara keseluruhan ke langit dunia gitu. Jadi inna syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an, dalam bulan suci Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Jadi maka bacalah, dan rugi kalau di bulan suci Ramadan tidak menghatamkan Al-Qur'an. Baca minimal tadarus pribadi, tadarus tadarus berjamaah di masjid begitu. Itu sudah 5 hari nih, minimalnya harus 1 minggu hatam satu Quran. Jadi 1 bulan itu hatamlah 4 kalimah begitu minimal, dan rugi kalau tidak ditadarus gitu. Kemudian dalam bulan suci Ramadan ini juga momentum diijabahnya doa. Jadi perbanyak doa di malam hari, di siang hari, dan seterusnya. Hadirin hadiyallahu wa iyyakum. Jadi fungsi daripada puasa di bulan suci Ramadan ini dapat membentuk karakter seseorang ya, dengan melatih kesabaran, sekali lagi pengendalian diri, empati kepada sesama. Jadi puasa juga dapat membantu seseorang menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, dan jujur. Coba ini jujur ya, jujur. Kalau umpamanya siang-siang jam 12 ke dapur buka kulkas Allah, ada sisa ini kolak umpamanya, nggak ada siapa-siapa, kalau dimakan itu saya yakin itu sudah nggak ada masalah, nggak ada yang tahu, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita jujur betul mempertahankan itu. Nah itu harus dilaksanakan di luar bulan suci Ramadan pula. Jadi menahan nafsu ya, puasa melatih seseorang untuk menahan hawa nafsu dan rasa lapar tadi. Jadi jujurlah gitu ya. Kemudian menahan emosi. Puasa melatih seseorang untuk mengendalikan emosi seperti tidak marah-marah, tidak berburuk sangka, tidak hasut, tidak dengki, dan seterusnya. Kemudian puasa menempatkan diri pada posisi orang lain. Maksudnya kepedulian lah. Kalau ada orang yang tidak bisa makan, tidak bisa minum, kadang nggak punya uang dan seterusnya, maka kita bisa merasakan itu. Kemudian menumbuhkan jiwa sosial. Ya jelas, puasa dapat menumbuhkan jiwa sosial manusia yang pada akhirnya mau berbagi dan memberi kepada orang miskin semampu kita. Kemudian memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tadi juga ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi agar kalian meningkat takwaannya. Jadi memperkuat takwa kepada Allah ya. Karena apa? Karena memang terus diasah lahir dan batinnya. Lahirnya puasa, batinnya juga puasa, lahir dan batin. Kemudian memperkuat hubungan spiritual. Puasa dapat memperkuat hubungan spiritual seorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau qiyamul lail, kemudian atau di siang hari lah, di siang hari itu sedang panas-panasnya, sedang lapar-laparnya, kemudian tetap kita bertahan, maka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Lalu membantu mengendalikan stres. Nah, saat puasa tubuh akan melepaskan hormon stres seperti hormon kortisol ya, dan seterusnya. Ini kalau berpuasa akan menjadi seimbang. Maka dengan demikian puasa itu harus menjadi madrasah, harus menjadi pesantren bagi kita untuk bisa mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian bisa mendidik, membimbing 11 bulan berikutnya. Kalau secara logika diampuni dosa yang akan datang, kok bagaimana akan datang? Dosanya aja belum. Nah, maksudnya tidak lagi melakukan dosa-dosa gitu. Jadi sekali lagi bahwa
apa namanya, salah di antara keutamaan bulan suci Ramadan ini, diampuni dosa yang telah lalu. Jadi kalau dibagi 3, 1 bulan itu asrul awal, asrul sani, asrul akhir, awakhir. Jadi 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga. 10 pertama rahmat Allah Subhanahu wa taala turun. Jadi kita harus memohon, ya, karena pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Kemudian ada tadi malam Lailatul Qadar, momentum untuk meningkatkan ketakwaan, doa dikabulkan, bulan yang baik untuk berbagi, dihapusnya dosa-dosa kecil. Salah satu sebab dimasukkannya ke dalam surga. Umroh di bulan Ramadan ini pahalanya sama dengan haji. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka manfaatkan dan gunakanlah bulan suci Ramadan karena marema, maka harus kita menggapai pahala-pahala yang banyak itu. Dan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala akan menjadi tabungan untuk di akhirat, investasi. Jadi katakanlah rugi besar kalau bulan suci Ramadan itu tidak dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya. Walaupun umpamanya tunduh lah, tapi tetap katanya tidurnya aja diganjar, ya, diberi pahala. Oh betul ya, tapi akan lebih baik kalau tadarus Al-Qur'an gitu. Jadi kalau umpamanya tadarus Al-Qur'an itu menjadi berlipat ganda, jadi pahala sunnah menjadi seperti pahala wajib, pahala wajib dilipat gandakan. Dan sekali lagi pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, usikum wa iyaya bitaqwallah, untuk meningkatkan kualitas spiritual kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama, agar bisa menggapai Idul Fitri. Jadi kembali kepada fitrah itu bukan nanti, dari sekarang, dari kemarin, dari mulai Rajab, Sya'ban, lalu puasa, dan puasanya harus puasa yang betul-betul puasa gitu. Karena itu maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ya, la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika melaksanakan ibadah puasa dengan penuh, ya, minimalnya lah menahan lapar, menahan yang batal-batalnya, bahkan kalau bisa khusus, ya, puasa khusus, yaitu puasa yang termasuk batinnya, termasuk kolbunya. Jadi tarbiyahnya itu bukan hanya fisik, tapi tarbiyah hati kita. Maka dengan demikian, kalau batin dan lahir dan batinnya sudah dididik, dilatih selama 1 bulan nanti dan seterusnya, maka sekali lagi insya Allah bisa mengendalikan diri, menahan hawa nafsu untuk tidak melaksanakan yang tadi, yang halal, kan makanan itu halal sebetulnya, tapi tidak boleh haram karena batal nanti, artinya jujur, ya, gitu. Kemudian kuat ketakwaannya, dan tentu saja mudah-mudahan amal ibadah puasa kita menjadi investasi di akhirat. Jadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan sekali lagi kita terus diberi kesehatan yang prima, diberi kekuatan, kemampuan, dan kemudian puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ibadah-ibadah kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita diberi keturunan yang soleh dan solehah, diberi panjang umur yang barokah, dan diberi rizki yang halalan thayyiban wasi'an. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.